Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bagian C, yaitu struktur dan kaidah berita. Yang pertama, struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik, seperti mula-mula kepala berita, kemudian tubuh berita, lalu ekor. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Berarti hingga dia menjadi informasi yang tidak penting. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, contohnya misalnya kepala berita, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Yang kedua, kaidah-kaidah kebahasaan. A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. B. Penggunaan kalimat langsung. C. Penggunaan konjungsi bahwa. D. Penggunaan kata kerja mental. E. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. F. Penggunaan konjungsi temporal. D. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pertama, pentingnya berita. Banyak manfaat yang kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Kedua, penyampaian berita. Langkah-langkah penyampaian berita sebagai berikut. Pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simbah. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks yang utuh. Ketiga, penyuntingan berita. A. Kebenaran isi berita. B. Kelengkapan isi berita. C. Struktur penyusunan berita. Dan D. Penggunaan bahasa. Mungkin cukup sekian materi kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.